Arwah Jafar benar-benar kecewa. Setelah aksi bom bunuh diri bukannya berada di surga untuk berbulan madu dengan bidadari, tapi merasuki orang yang sedang terkapar lemah di tempat tidur dalam sebuah gubuk yang jelek. Dia mencoba bangkit tapi badannya tak bangkit-bangkit. Yang bangkit sedari tadi hanya alat vitalnya. Lalu masuk ke dalam gubuk perempuan buruk rupa yang dengan kasarnya memperkosa arwah Jafar. Dicekiknya Jafar sekuat tenaga, tetapi arwah Jafar yang merasakan sakit luar biasa pada alat kelaminnya itu, bukannya merasa sulit bernafas. Yang arwah Jafar rasakan adalah sulit menahan kentut. Hanya saja berapa kali pun arwah Jafar kentut, sama sekali tak berpengaruh terhadap perempuan buruk rupa itu. Perempuan buruk rupa sedang mencapai orgasme. Sementara Jafar merasakan rasa sakit pada alat kelaminnya. Perih, panas, dingin, bahkan geli yang luar biasa secara bergantian. Arwah Jafar sekuat tenaga meronta untuk bisa keluar dari raga orang yang terkapar lemah. Akhirnya, arwah Jafar terpental menembus atap gubuk. Matahari lagi terik-teriknya. Dan saat di ketinggian 1000 meter arwah Jafar menukik ke arah rumah kos Jenab. Setelah menembus atap genteng dan Eternit arwah Jafar pun bisa berada di kamar Jenab. Arwah Jafar menyaksikan dirinya sedang memperkosa Jenab. Arwah Jafar menyimpulkan dia sedang berada di dimensi waktu 2 hari sebelum tubuhnya hancur karena ledakan bom bunuh dirinya. Sesaat kemudian masuk Tarman yang lalu memukul tengkuk Jafar. Jafar pingsan lalu oleh Tarman diangkat dari tubuh Jenab. Diturunkan ke lantai lalu diikat. Jenab bangkit, meraih pisau dan berusaha membunuh Jafar tapi Tarman mencegahnya. Terjadi rebutan pisau. Dan pisau pun tertusukkan ke ulu hati Tarman. Sebelum ajal Tarman masih sempat menusukkan pisau itu berkali-kali pada Jenab. Keduanya roboh di atas tempat tidur. Arwah Jafar pun melihat dirinya yang siuman dari pingsannya lalu mencuri uang Jenab dan Tarman. Mengambil kunci sepeda motor Tarman dan mengambil 1 dari 3 amplop yang ada di tas Tarman sebelum keluar dari kamar. 10 menit kemudian, Novi masuk ke kamar dan lalu menjerit-jerit minta tolong. Akhirnya tim forensik tiba dan melakukan pemeriksaan yang seksama. Isi amplop yang di dalam tas Tarman itu menimbulkan rasa ingin tahu salah seorang tim yang bertubuh jangkung. Si jangkung lalu membuka amplop lalu membaca surat tersebut. Arwah Jafar mencoba ikut membaca. Ternyata surat Tarman tersebut ditujukan pada pacarnya. Surat yang rencananya baru sampai ke yang dituju setelah aksi bom bunuh diri berlangsung itu menyebutkan siapa saja ketiga orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri lengkap dengan tempat yang jadi sasarannya. Si jangkung memperlihatkan surat tersebut pada 2 rekannya. Dan mereka pun lebih tertarik pada rencana Tarman daripada melakukan pemeriksaan mayat. Isi tas diperiksa bersama dengan cermatnya. Arwah Jafar menyesal kenapa saat itu hanya mengambil 1 amplop dari 3 amplop yang di dalam tas Tarman itu sehingga membuat dia disergap pasukan keamanan di lokasi yang berdekatan dengan sasaran bom bunuh diri. Arwah Jafar keluar dari kamar dengan menembus tembok. Kini dia berada di luar rumah di mana banyak orang berkerumun dan bergunjing. Semua menyangka Jenab diperkosa oleh Tarman lalu Tarman membunuh Jenab tapi karena Jenab melawan, maka Tarman pun terbunuh. Tak ada seorang pun yang menyangka Jenab dan Tarman adalah teroris yang akan beraksi pada hari Minggu lusa. Lagi pula, pihak kepolisian pun dalam keterangannya pada pihak media
tidak mengungkapkan penemuan surat perpisahan dari Tarman kepada pacarnya yang mengabarkan dirinya akan berjihad. Dalam kebingungan mencari cara untuk berpindah segera ke dimensi waktu 2 hari kemudian, biar bisa mengetahui bagaimana penyergapan kepada Jenny dan Tarno yang menggantikan Jenab dan Tarman. Tanpa sengaja mata arwah Jafar tertumbuk pada pasangan muda yang ganteng dan cantik yang berada terpisah dari kerumunan. Arwah Jafar melesat cepat mendekati pasangan tersebut. Pengantin baru jangan mendekat tempat kejadian. Bahaya. Seorang yang lewat mengingatkan pasangan tersebut pada saat arwah Jafar sudah merasuk ke dalam raga pengantin ganteng. Kesempatan pertama yang dimanfaatkan oleh arwah Jafar adalah meremas-remas mesra jari pengantin cantik. Arwah Jafar belum pas berada di raga yang dirasukinya. Pengantin ganteng itu sempoyongan dan roboh tengkurap di tanah. Pasangan perempuan itu membungkukkan badannya untuk membantu sang suami berdiri. Arwah Jafar meraih pengantin cantik itu, menengkurapkannya, lalu menindihnya dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk melampiaskan hasratnya. Pengantin wanita menjerit ketakutan sambil meronta berusaha lepas dari cengkeraman suaminya yang dirasuki arwah. Beberapa orang pria berusaha melepaskan pengantin wanita namun cengkeraman arwah Jafar kuat sekali. Dan baru lepas atas campur tangan arwah Tarman yang mengeluarkan arwah Jafar dari raga pengantin pria. "Tarman, kok kamu masih di sini? Kirain sudah di sorga," kata arwah Jafar penasaran. "Di surga? Di surga endasmu. Sialan lu, perbuatanmu memposisikanku sebagai tertuduh. Netizen akan mengira arwahku yang merasuki dia. Tapi, kok kamu sudah jadi arwah?" tanya arwah Tarman tak habis pikir. "Aku gugur di medan jihad pada hari Minggu lusa. Dan tanpa sengaja masuk terowongan waktu ke masa 2 hari sebelumnya. Pihak keamanan menyergapku. Mereka tahu rencana kita dari surat-suratmu. Terowongan waktu. Asyik juga ya," kata arwah Tarman. "Yang lebih asyik ya di surga. Bulan madu dengan bidadari," kata Jafar yang merasa prihatin arwahnya masih gentayangan di dunia. "Bisa kau ceritakan apa yang tadi kamu sebut terowongan waktu?" tanya arwah Tarman. "Begini. Aku mendapatkan diriku berada dalam raga seorang pria. Terus orang itu diperkosa oleh perempuan jelek. Waduh, sakitnya minta ampun. Untungnya aku bisa keluar dan aku pergi ke kamarnya si Jenab. Ternyata kulihat aku sedang memperkosa si Jenab. Itu kan 2 hari sebelum aku mati di medan jihad," kata arwah Jafar. "Kalau yang begituan membuatmu kesakitan, waktu kamu melecehkan perempuan cantik yang barusan, apakah kamu merasakan nikmat atau tidak?" tanya arwah Tarman. Arwah Jafar kaget dengan pertanyaan tersebut. Ternyata tidak enak. Tapi aneh, aku tadi ingin melakukannya. Dan aku masih punya rencana untuk mengulanginya, jawab arwah Jafar. Tiba-tiba arwah Jafar merasa punggungnya ditusuk benda panas. Jafar membalik. Ternyata ada arwah Jenab yang memegang pisau belati. Pisau itu dicoba ditusukkan lagi. Arwah Jafar menghindar. Arwah Tarman memilih diam. Arwah Jafar merasuk ke raga salah seorang yang ada dalam kerumunan. Tetap diserang. Dan tetap merasakan sakitnya ditusuk pisau belati. Arwah Jafar segera keluar dari raga orang itu dan melesat kabur. Arwah Jenab memburunya. Arwah Jafar masuk ke dalam gubuk dari mana tadi dia berasal dengan cara menembus atap. Ternyata gubuk itu atapnya tidak bisa ditembus oleh arwah Jenab. Di dalam gubuk hanya ada pria yang terbaring.
yang raganya merupakan tempat arwah Jafar tadi bersemayan. Pria tersebut lumayan ganteng dan berkulit bersih. Hanya lemah dan tak bisa bangkit, tapi alat kelaminnya normal-normal saja. Arwah Jenab ternyata bisa masuk juga ke dalam gubuk, tapi melalui pintu yang terbuka. Segera arwah Jafar merasuk ke dalam raga pria itu. Arwah Jenab menusuk arwah Jafar dengan pisau belatinya secara bertubi-tubi. Ternyata arwah Jafar tidak merasa kesakitan sedikit pun. Mengetahui tusukan pisau belatinya tidak membuat arwah Jafar kesakitan, maka arwah Jenab pun berhenti menusuk arwah Jafar. Sesaat kemudian, masuklah perempuan buruk rupa. Sekali ini tidak sendirian. Dia bersama seorang perempuan seusianya. Perempuan buruk rupa keluar. Dan perempuan seusianya itu pun memulai membuka pakaiannya dan naik ke tempat tidur di mana terbujur pria yang raganya digunakan oleh arwah Jafar bersemayan. Arwah Jafar mencoba keluar dari raga tersebut. Dia memilih kejar-kejaran dengan arwah Jenab. Tetapi, seberapa kerasnya pun upaya arwah Jafar, tetap saja tidak berhasil, dan arwah Jafar pun mengalami siksaan yang sangat menyakitkan di bagian alat kelaminnya.